Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Mr. Vicky, dalam channel YouTube Crazy English. Bagaimana kabar kalian? How are you? I do really hope you are fine ya. Saya harap kalian baik-baik saja kondisinya dan siap kembali belajar dengan Mr. Vicky di chapter 4 ya, di chapter keempat, bagian keempat. Pada bagian ketiga, kalau kalian semua masih ingat, kita membahas masalah personal pronoun. Pada bagian keempat ini kita akan melanjutkan materi. Kita akan bersama-sama mempelajari ya dan membahas tentang contractions with be. Apa yang dimaksud dengan contraction with be? Kita akan sama-sama kupas lebih mendalam, lebih detail. Tapi sebelumnya ada baiknya nih kita kumpulkan semangat kita semua terlebih dahulu. Hey, welcome back with me, Mr. Vicky. Sudah siap ya? Kita akan mulai membahas materi contraction with be bersama-sama. Are you ready for learning something new today, guys? Ya, baik. Jadi, kita memahami ya bahwa kontraksi ya, kata kontraksi itu ibaratnya seperti orang sedang hamil begitu kontraksi ya, mengalami gejala yang mau melahirkan begitu. Tapi kalau dalam ilmu linguistik ya, kontraksi itu bisa diartikan singkatan, meningkat ya. Tapi kita khusus materi basic English hari ini kita akan mempelajari kontraksi yang khusus berhubungan dengan be. Apa sih be itu? Ya ada is, ada am, ada are dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Nah ini, check this out contohnya ya. Yang pertama, oke. Jadi kita semua bersepakat bahwa dalam be itu ada 3. Ada am, kalau pronounnya I, kemudian ada is, ada are. I am, she is, he is, it is, you are, we are, they are. Dalam bentuk present. Kemudian kalau di dalam kalimat tulis normal, maka tulisannya adalah I plus am, I am, she is, dan lain sebagainya. Namun bentuk contraction yang saya maksud adalah dengan menambahkan koma atas. Ya, koma atas itu dimaksud dengan istilah yang bekennya dipanggil atau dijuluki sebagai apostrof. Ya, koma bukan yang di bawah tapi koma yang petik atas, namanya apostrof. Jadi kalau I am, maka tidak perlu menuliskan secara lengkap, cukup disingkat atau dikontraksi menjadi I, koma atasnya am. Nah, ini sebagai catatan bahwa I atau subjek I, pronoun I ini dimanapun posisinya di kalimat itu wajib huruf kapital. Baik di awal kalimat, di tengah kalimat, ataupun di akhir kalimat. Ya, ini harus capital, dimanapun posisinya. Jadi I apostrophe am. Kalau ditulis dalam kalimat berarti I am a student. Ya, ini singkatannya. Kemudian kalau dalam pronoun she, he, it, maka she apostrophe s, his, he is, it is. Ya. Ya, tapi bacanya itu tidak perlu cukup komplit, cukup his, his, it's ya, it's my life. Kan ada lagunya Bon Jovi seperti itu ya. It is my life juga sama, tapi ini bacanya cukup disingkat it's. Kemudian you are, we are, they are ya. Jadi a-nya dihilangkan, dikasih apostrophe, begitu ya. Ini jamak dilakukan kalau kita dalam bahasa percakapan. Hey bro, I'm a student. Ya, meskipun kita nggak bisa melihat apa yang diucapkannya, tapi dalam subtitle film-film itu jamak digunakan, subtitle penggunaan kontraksi. Ya, tujuannya apa? Untuk mempersingkat atau lebih casual bahasanya ya.
Keterangan di sini disebutkan bahwa when people speak, they often push two words together. Nah, ketika seseorang berbicara, kita biasanya itu agak menekan dua kata bersamaan. Namanya contraction, two words that are pushed together. Maksudnya apa? Ya ini am, is, sis, you are, ya. Kemudian contraction of a subject pronoun plus be are used in both speaking and writing. Jadi bisa digunakan untuk berbicara juga dalam bahasa penulisan. Kemudian punctuation yang sudah saya jelaskan bahwa the mark in the middle of a contraction is called apostrophe, tanda petik atas. Syaratnya nih ya, kata yang kasih apostrof dalam kontraksi itu lebih baik saya sarankan kamu gunakan ketika menulis sesuatu yang ringan-ringan saja, artikel dan sebagainya. Namun dalam penulisan formal lebih baik kamu tulis dalam bentuk komplit seperti penulisan tesis, penulisan tugas, makalah dan lain sebagainya. Saya sarankan untuk menggunakan dalam bentuk yang lebih panjang. Ya, ini kan bentuknya casual. Tapi tidak masalah juga kalau kamu sering menggunakannya dalam bentuk-bentuk yang informal ya, nah, itu malah lebih bagus untuk lebih casual. Kemudian catatan kakinya, note-nya, write an apostrophe above the line. Jadi komanya itu di atas ya, jangan koma di bawah. Ya, jadi gini, I apostrophe petik atas, am a student. Am a student ya. Nah, kalau ada pertanyaan gini, Mr. Vicky, saya pernah membaca ada tulisan let's go. Let, S, G-O begitu. Apakah itu termasuk kontraksi? Jawabannya yes, it is. Itu kata-kata termasuk kata kontraksi karena itu singkatan dari let us go. Jadi U-nya tidak ditulis bagi let's go, ya. Tapi itu tidak berhubungan dengan be basic ya. Nah, kita akan belajar kontraksi yang standar atau basic dulu. Baik, kita lanjutkan next. Langsung ke latihan soal ya. Exercise 1, saya siapkan 3 jenis soal sama saja, namun akan jauh lebih kompleks nanti ya. Kita akan coba membahasnya satu persatu, sekaligus menjawabnya. Exercise 1, complete the sentence, use contractions pronoun plus be. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, begini ya. Sarah is a student. Sarah itu seorang peserta didik. Bla 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 in my class ya. Sarah itu adalah perempuan. Kita kembali ke materi ketiga lalu. Maka personal pronoun yang paling tepat adalah she karena subjeknya feminin atau perempuan. Maka jawabannya adalah she is in my class. Namun kita belajar tentang kontraksi, maka jawabannya adalah she apostrophe s in my class. Ya. Oke. Kita langsung mengerjakan di sini ya. Maka jawabannya adalah bisa begini, she is in my class. Namun yang diharapkan dari soal ini adalah menggunakan contractions. Maka jawabannya adalah ya, oke. Lanjut. Jim is a student, maka jawabannya Jim laki-laki, maka he ya. He. Oke, betul. I have one brother. Oke, brother laki-laki ya. Oke, he ya. Betul. Kemudian I have two sisters. Sisters itu kan perempuan ya, berarti personal pronounnya she. Namun perhatikan ini ada plural ya. Jamak, maka they, dua, lebih dari satu, more than one, plural ya. Berarti they are students. Kemudian yang kelima, I have a dictionary. Kata ganti benda mati dictionary adalah it ya. It is. Baik, ini saya rubah jadi red ya supaya different gitu ya, jadi beda warnanya sehingga kalian bisa memperhatikannya. Ya. Coba saya pull juga. Oke ya. Gampang sekali bukan?
Kita lanjut ke exercise berikutnya. Perintahnya sama ya, complete the sentence, use contraction from B. Oke, number 1, I like my classmates. Blah blah friend, classmates ya. Maka ini lebih dari satu. Maka seperti biasa adalah they, ganti ya, they are friendly. Kemudian I have 3 books. Untuk benda mati, kalau bentuk singularnya it, maka bentuk jamaknya atau pluralnya adalah they. Ya, tidak hanya manusia saja yang bisa kita katakan sebagai they, tapi benda mati juga bisa. Berarti sama ini. They are on my desk. My brother is 26 years old. Brother ya, berarti single ya. He is married. Kemudian, my sister is 21 years old. Perempuan. Berarti she single. Kemudian nomor 5, Yoko and Ali are students ya. Ini jumlahnya lebih dari satu, maka they. Oke, bisa dipahami singkatan kontraksinya ya. Kita masuk ke latihan 3, exercise 3 terakhir sama I like my books. Ya, books. Perhatikan ini jamak. Berarti bukan it ya. Benda mati kalau banyak tadi saya bilang apa? They. They are. Oke. Tata supaya posisinya tepat. Lanjut nomor 2, I like grammar. Benar-benar easy. Ya, grammar itu benda mati ya. Berarti it is easy. Nomor 3, Kate and I live in an apartment. We are roommates ya, kita ya. Karena ada kata I, maka kita we, kita bagian dari orang-orang itu, maka ada yang paling pas adalah we ya. We are roommates, teman sekamar. Number 4, we live in an apartment, blah blah blah, on Sudirman Street. We live in an apartment. We are, sama juga ya. We ya. We are on Sudirman Street. Kemudian I go to school. Jelas ini gampang. Berarti I'm a student. Baik. Save dulu. Ini bisa kalian download ya materi ini. Di kolom deskripsi sudah saya cantumkan Google Drive linknya. Jika kalian ingin belajar maka cukup download saja. Ya, sudah jawabannya. Oke, terjawab semua ya. Ya. Kita cek. Ya, I'm, ini apostrofnya. She is, you are, we are, they are. Ya, betul. Ya, bismillah. Oke. Sampai kita di ujung perjumpaan materi chapter 4 keempat mengenai contractions with B. I would like to say thank you very much for your attention, and don't forget to give me like, positive comments, and don't forget to subscribe my channel in Crazy English YouTube channel. Ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak like, komen, dan berlangganan, subscribe di channel Crazy English supaya kita lebih bersemangat belajar mengenai materi-materi bahasa Inggris. Thank you ya. Saya ucapkan thank you sekali lagi, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.